Kadang kita perlu memaksa diri untuk keluar dari zona nyaman agar menemukan arti dari kehidupan yang sebenarnya. Kadang kita perlu melakukan perjalanan bersama orang-orang terdekat agar kita tahu mana yang benar-benar tulus menghargai kita. Selamat datang di channel YouTube Mama Rimba. Enjoy the trip! Doa dulu. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai melakukan perjalanan pendakian, sebelumnya kita berdoa supaya nanti sampai di atas dengan selamat dan kembali ke rumah juga dengan keadaan sehat ya. Berdoa mulai. Selepas berdoa bersama, kami memulai pendakian. Waktu menunjukkan pukul 11.30. Estimasi pendakian untuk sampai ke titik camp adalah 2-3 jam, tergantung kecepatan langkah kami. Dari pintu rimba, kami langsung dihadapkan dengan tanjakan yang cukup curam. Cukup menguras tenaga dan cukup membuat tim saya kaget dengan medannya. Oh ya, tim yang saya bawa adalah newbie di dunia pendakian. Bahkan saya juga bisa dibilang baru memulai lagi, mengingat pendakian terakhir saya adalah 12 tahun yang lalu. Sebenarnya, saya dan anak saya Bintang sudah pernah mendaki Gunung Batur di Bali akhir tahun lalu. Hanya saja, menurut saya, Gunung Batur yang memiliki ketinggian hampir 1700 mdpl dan jalur yang tidak terlalu curam belum mampu memanaskan kaki-kaki saya yang sudah lama tidak mendaki ini. Walaupun demikian, jauh sebelum memulai pendakian ini, saya sudah mewanti-wanti anggota tim lain untuk rajin berolahraga, seperti jalan kaki dengan membawa beban dan latihan untuk otot-otot kaki yang dikenal dengan istilah leg day. Ya, olahraga adalah salah satu persiapan sebelum mendaki yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Selain untuk meningkatkan stamina, olahraga juga bisa mengurangi resiko cedera selama proses pendakian. Perlu diingat sekali lagi, naik gunung berapapun tingginya adalah kegiatan yang berbahaya. Artinya, harus dengan persiapan yang matang. Gunung Kaba sendiri memiliki ketinggian 1952 mdpl. Gunung ini sangat terkenal di Sumatera Selatan dan Bengkulu karena sangat cocok untuk mendaki pemula. Gunung Kaba memiliki 2 jalur. Yang pertama adalah jalur hutan dan yang kedua adalah jalur motor. Ya, di Kaba ada jalur motor yang dikhususkan untuk ojek Gunung Kaba. Ojek ini menjadi pilihan untuk mereka yang mau mencapai puncak tanpa bersusah payah hiking lagi. Namun, naik ojek di Gunung Kaba tidak semudah yang dibayangkan. Menurut saya, malah memerlukan nyali yang sangat besar. Bukan tanpa alasan, nanti kalian akan tahu sendiri dengan melihat videonya. Jalur motor juga bisa menjadi jalur hiking para pendaki. Selain areanya lebih terbuka, treknya juga lebih mudah untuk dilalui para pendaki dibandingkan jalur hutan. Awalnya, jalur motor adalah jalan aspal yang bahkan bisa dilalui oleh mobil. Namun keberadaannya tidak begitu lama karena kontur tanah yang mudah longsor dan rusak. Jalur aspal kini berubah menjadi jalur setapak yang hanya bisa dilalui oleh motor. Pendakian terus berlanjut. Walaupun lelah, kami berusaha untuk tidak beristirahat lama di jalur pendakian. Perut yang belum diisi dengan makan siang meminta untuk segera sampai di tenda. Nasi padang yang kami beli sebelum pendakian tadi telah menunggu di sana. Kita akan melewati tebing cengeng. Katanya di sini saking curamnya bisa buat nangis. Begitu. Kita lihat. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, kami tiba di tebing cengeng, tebing yang terpanjang dan tercuram di Gunung Kaba.
Terus terang, walaupun ini bukan pendakian pertama saya di Gunung Kaba, saya sudah tidak ingat lagi tentang jalur-jalur di sini. Termasuk tebing cengeng ini. Ya, for your information, ini adalah pendakian kelima saya ke Gunung Kaba. Pendakian pertama saya pada tahun 2007, lalu 2009, diteruskan 2011, dan terakhir pada tahun 2013, yaitu pendakian sekaligus prawedding saya dengan suami. Lantas, kenapa suami saya tidak ikut dalam pendakian ini? Padahal ini bisa jadi kilas balik saya dan suami. Sayangnya, suami saya belum tergugah hatinya untuk naik gunung lagi setelah hiatus 12 tahun lebih. Mudah-mudahan di pendakian saya selanjutnya suami mau menemani. Kami tiba juga di ujung tebing cengeng. Saya sangat bersyukur tim saya bisa melewati tebing ini dengan kuat dan tanpa banyak drama. Tiba di pos 1. Tidak jauh dari tebing cengeng, kami tiba di pos 1. Terlihat banyak pendaki yang sedang beristirahat di pos ini. Kami tidak terlalu lama beristirahat dan langsung memulai pendakian lagi. Dari pos 1 ini hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke pos 2. Di pos 2, kami hanya menyempatkan minum sebentar, lalu lanjut mendaki lagi. Dari pos 2, suasana hutan mulai berganti. Pohon-pohon yang rapat berganti dengan tanaman merambat yang lebih terbuka. Itu artinya kami sebentar lagi akan tiba di area punggungan Gunung Kaba, yang juga menjadi tempat untuk berkemah sebelum mendaki ke puncak. Ayo Indah, semangat. Dari jalur ini sudah terlihat punggungan-punggungan lain di Gunung Kaba, serta pemandangan kota Curup Bengkulu. Wah. Wah. Kota Curup kelihatan. Masya Allah. Akhirnya, pada pukul 13.30, kami sampai di Kubah 1. Finally. Sampai ke Kubah 1. Numpang lewat ya. Enggak, Bunda Mer. Aduh, sampai di Kubah 1. Kubah 1 ini adalah level pertama dari area camp. Sampai di Kubah 1 guys. Dia udah seneng padahal masih jauh itunya tendanya. Aduh. Ya. Udah senang tiba di sini, tapi ternyata tenda kita ada di tereng deng 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 deng. Tuh. Yang oranye tuh. Yang oranye kelihatan nggak? Masih jauh banget. Selamat datang di Kaba. Salam lestari. Dari Kubah 1, kami melanjutkan mendaki sekitar setengah jam untuk sampai ke level terakhir dari area camp tempat tenda kami berada. Luar biasa tanjakannya. Nice banget mama.
akhir guys. Hujan tapi kita belum sampai tenda. Dikit lagi. Jalurnya udah ganti jalur konblok. Dan benar saja, hujan pun turun. Kami bergegas memakai jas hujan, dan saya yang dalam keadaan riweh tidak sempat lagi mendokumentasikan detik-detik kami tiba di tenda. Guys, kita sudah tiba di tenda kita, disambut dengan es buah. Aku tanya, bayangin kalau Kunti diajak ke siap. Bintang. Halo, tetap cetar, on point, lipstick, blush on. Mbak Desi. Iya, Indah juga tak sanggup yuk sokeran badan Indah. Menak diomka aku nak ngolang di situ tadi. Cuma hujan lah. Suasana tenda semakin menghangat di tengah hujan yang belum juga meredah. Setelah bersih-bersih badan ala kadarnya dan mengganti pakaian dengan yang lebih hangat, kami menyantap makan malam kami dengan penuh sukacita. Menu makan malam kami yang disediakan oleh Savana adalah sop ayam dan nasi. Dan sudah pastinya yang paling favorit, mie instan. Suasana penuh kehangatan seperti inilah yang saya rindukan bertahun-tahun. Dan akhirnya bisa saya rasakan lagi di Gunung Kabah. Syukur alhamdulillah. Setelah makan malam, kami pun beristirahat di dalam tenda. Besok pagi, selepas sarapan, kami akan mendaki ke puncak. Rencana kami yang ingin beristirahat buyar karena alunan gitar dan nyanyian dari luar. Suasana baru benar-benar hening pada pukul 2 pagi. Sayangnya setelah itu kami diterpa badai angin yang benar-benar kencang. Bahkan cover tenda pun ikut melayang. Hujan belum juga reda dan saya masih berusaha untuk memejamkan mata. Sayangnya, sampai pagi usaha saya sia-sia. Saya hanya bisa berdoa besok diberi kekuatan untuk mendaki ke puncak meskipun tidak tidur semalaman. Hujan dan angin kencang ini setidaknya memberikan saya harapan kalau keesokan hari akan ada matahari pagi yang cantik menyambut kami.